Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur Sukarame yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat maghrib alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat teriring salam, salam teriring salawat mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, habibana wa syafi'ana wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan, mentamblihkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya muslimin dan muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tafaqquh fiddin kita. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan yaitu materi fikih ibadah. Kita sampai pada pembagian najis. Dalam kajian fikih bahwasanya najis itu dibagi menjadi 3 pembagian. Kalau kemarin sesuatu yang dianggap najis dalam pandangan fikih atau syar'i, sekarang kita akan sampaikan yaitu pembagian najis. Di dalam kajian fikih bahwasanya najis itu dibagi menjadi 3. Sebagaimana dulu kita pernah belajar di madrasah, yaitu 1 najis mukhaffafah, mutawasithah, mughaladah. Najis mukhaffafah itu artinya najis yang ringan. Najis mutawasithah itu najis yang sedang. Sedangkan najis mughaladah itu adalah najis yang berat. Pertama, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mukhaffafah, najis yang ringan ini adalah baulus sobi qoblas sanatain, kencingnya bayi laki-laki sebelum umur 2 tahun dan belum makan minum kecuali ASI ibu. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kita ulang kembali. Najis yang pertama adalah najis muhaffafah. Itu adalah kencingnya bayi laki-laki, sobi al-ghulam. Jadi kencingnya bayi laki-laki belum umur 2 tahun, ya, belum makan minum kecuali ASI ibu, baik ASI ibu kandungnya ataupun ibu sambung, yaitu anak susuan.
Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ketika dia itu kencing, maka cara membersihkan itu cukup tangan dibasahi air kemudian dicipratkan, suci. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, kenapa dikatakan najis mukhafafah? Karena cara membersihkannya itu ringan. Birosil ma'i, cukup dengan mencipratkan air itu sudah suci. Jadi sekali lagi kita ulang kembali, najis mukhafafah itu adalah najisnya bayi laki-laki. Ini mohon maaf, laki-laki bukan perempuan. Bayi najisnya, kencingnya bayi laki-laki, khusus kencingnya bayi laki-laki, belum umur 2 tahun, belum makan minum kecuali ASI ibunya ataupun ibu sambungnya yang namanya anak susuan. Ketika dia kencing, maka cara membersihkan cukup dengan tangan kita basahin air kemudian kita cipratkan 3 kali, suci. Walaupun toh ada bau itu secara fikih sudah suci. Tidak usah menghilangkan warna, rasa, dan bau. Cukup dengan mencipratkan air saja. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini khusus bayi laki-laki. Lah bagaimana kalau bayi perempuan? Tidak termasuk. Kencing bayi perempuan ini digolongkan yaitu apa? Najis mutawasitoh. Jadi sekali lagi, najis mukhafafah itu khusus kencingnya bayi laki-laki, belum makan minum kecuali ASI ibunya atau ASI ibu sambung, dan belum umur 2 tahun. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, ini ada bayi laki-laki belum umur 2 tahun tapi sudah disambung dengan susu-susu yang lain. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Ya, itu di Alfamart banyak, itu di supermarket banyak, itu tinggal pilih lihat kantongnya itu. Bagaimana ketika bayi laki-laki belum umur 2 tahun tapi sudah diberi makanan tambahan? Bagaimana kencingnya? Kencingnya sudah seperti orang dewasa, anak dewasa. Tidak cukup dicipratkan air, harus dibasuh, menghilangkan warna, rasa, dan bau, dan ketika wujudnya ada harus dihilangkan. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala, jadi najis mukhafafah ini khusus bayi, kencingnya bayi laki-laki. Bagaimana bayi perempuan? Nggak termasuk. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi kenapa dikatakan mukhafafah, kenapa dikatakan ringan? Karena cara membersihkannya itu cukup dengan cipratkan dengan air 3 kali itu sudah suci. Dan ini khusus kencingnya bayi laki-laki, belum makan minum kecuali ASI, dan belum umur 2 tahun. Bagaimana umurnya sudah 2 tahun lebih, makannya hanya ASI? Bagaimana? Sudah kencingnya sudah seperti anak dewasa, najisnya sudah mutawasitoh, yaitu tidak cukup dengan cipratkan air, yaitu dengan menghilangkan warna, rasa, dan bau, dan wujudnya. Kemudian bayi perempuan bagaimana? Tidak termasuk. Ini ada bayi perempuan belum umur 2 tahun, di bawah 2 tahun, nggak makan, nggak minum kecuali ASI ibunya atau ASI ibu sambung. Bagaimana kencingnya? Kencingnya sama seperti kencing anak dewasa, tidak cukup dengan dicipratkan air, tetapi yaitu apa? Dibasuh, menghilangkan warna, rasa, dan bau. Nah inilah yang pertama. Jadi najis yang pertama itu adalah najis mukhafafah, khusus kencingnya bayi laki-laki, bukan ee-nya Pak Haji, ya, bukan ee-nya, bukan BAB-nya, tapi kencingnya bayi laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan minum kecuali ASI ibunya atau ibu sambungnya, ya. Itu kalau kencing, cara membersihkan cukup dengan dicipratkan air 3 kali sudah suci, maka dinamakan mukhafafah ringan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua kita melompat yang ketiga, yaitu apa? Mughaladoh.
Najis mughaladhah nas Quran dan hadis ini khusus, yaitu apa? Dua hewan, anjing dan babi. Ya, anjing dan babi. Semua yang berhubungan dengan anjing dan babi najis mughaladhah. Rambutnya, tulangnya, jilatannya, ingusnya, air liurnya, air susunya, air kencingnya, eeknya, spermanya, semua yang berhubungan dengan anjing dan babi itu najisnya dinamakan mughaladhah. Kenapa dikatakan mughaladhah? Karena berat. Dalam riwayat Bani Israel ketika tangannya kena najis mughaladhah, cara membersihkan itu bukan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu, tapi dipotong. Bani Israel zaman dulu, zaman Bani Israel, ketika tangannya, jari-jarinya itu kena najis mughaladhah, cara membersihkannya potong. Itu syariat Bani Israel, berat. Di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai perbendaharaan ilmu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Bani Israel itu kalau taubat tidak cukup dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan, niat tidak mengulang kembali, memperbanyak istighfar, menutupi perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Bani Israel di dalam Al-Quran dijelaskan ketika mau bertobat, 1, dibunuh, itu baru diterima tobatnya. Yang kedua, saling bunuh-bunuhan. Itu Bani Israel, berat syariatnya. Nah, kembali kepada pembahasan bahwasanya najis mughaladhah ini khusus najisnya anjing dan babi. Ketika kita menyentuh baik bulunya, baik tulangnya, baik cungurnya, kupingnya, susunya, air kencingnya, ya BAB-nya, air spermanya, semua yang berkenaan dengan anjing dan babi itu semua dikatakan najis mughaladhah. Kenapa dikatakan mughaladhah? Karena berat untuk membersihkannya. Di dalam fikih dijelaskan mazhab Imam Syafi'i ini menghilangkan najis mughaladhah, yaitu najisnya anjing dan babi, itu dibasuh sab'a marrat wa ihdahunna biturab. Jadi dibasuh 7 kali, dihitung 1 kali, 2 kali, yang salah satu 7 itu dicampur dengan tanah ataupun debu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya dengan tanah ataupun debu ini adalah ta'abudiyat, yaitu syar'inya memang seperti itu. Dan yang kedua, para alim ulama mengkaji bahwasanya tanah ataupun debu itu adalah mengandung zat, yaitu apa? Untuk menghilangkan tadi bakteri-bakteri anjing dan babi. Sekarang sudah zaman canggih, ada sabun, ya, dan lain-lain sebagainya, ada pembersih. Bagaimana nggak usah pakai debu, cukup dengan itu? Belum sah dan belum suci. Dalam kajian fikih, walaupun toh sudah ditemukan itu pembersih yang super canggih, tetap yaitu apa? Dibasuh 7 kali, karena ini syariatnya. Kemudian salah satu dicampur dengan tanah dan debu. Ini madhab Imam Syafi'i. Lah madhab yang lain seperti madhab Imam Malik cukup dengan 3 kali basuhan. Madhab Maliki ini cukup 3 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah dan debu. Madhab Imam Syafi'i 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah dan debu. Kemudian madhab yang lain ini 8 kali, seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal itu 8 kali, salah satunya dicampur dengan tanah dan debu. Lah kita madhab Imam Syafi'i 7 kali, salah satunya dicampur tanah dan debu.
Sama sekalian mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amrun ta'abudiyun. Ini adalah syar'i. Jadi sekali lagi, sama sekalian mulakan Subhanahu wa taala, walaupun toh sudah ditemukan sabun, pembersih dan lain sebagainya, tetap syariatnya yaitu apa? 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu. Sama sekalian mulakan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inilah yang kedua, yaitu apa? Najis mughaladoh, najis berat. Najis berat. Kenapa berat? Karena yaitu cara membasuhnya, cara membersihkannya, mensucinya itu 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu. Kemudian jamaah sekalian ya kan Subhanahu wa taala, yang ketiga, urutan yang nomor 2 sebenarnya, tapi kita jelaskan yaitu apa? Urutan yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu mutawasitoh. Mutawasitoh itu artinya sedang. Sedang itu enggak ringan, enggak berat. Lah terus itu najisnya siapa? Najisnya apa? Selain najis mukhafafah dan selain najisnya mughaladoh, itu dinamakan mutawasitoh. Jadi selain kencingnya bayi laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan minum kecuali ASI, selain najisnya anjing dan babi dan yang keluar daripada keduanya, ya sekalian Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih, keluar dari keduanya, wa matawalada minhuma, itu dihukumi yaitu apa? Najis mughaladoh. Di dalam kajian fikih ya ada anjing ini kawin dengan kambing. Anjingnya jantan, kambingnya betina, hamil. Dalam kajian fikih, ketika kambing nanti beranak, anaknya ini dinamakan anak anjing, walaupun toh rupanya rupa kambing. Kenapa? Karena an-nasab minal ab, nasab itu dari bapaknya. Ada babi ya, ini kawin dengan kambing atau rusa, hamil lahir, mukanya muka kambing, mukanya muka rusa, tapi dia anak babi. Kenapa? Bapaknya an-nasab minal ab, bapaknya itu anjing dan babi, maka itu anak anjing anak babi itu najis, walaupun toh mukanya muka kambing. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini anjing, ini babi, ini kambing. Kambing apa nama itu kawin sama babi atau sama anjing, hamil, kemudian lahirin, ya lahirin, mukanya muka kambing, ya mukanya muka kambing, tapi dia keluar daripada perut anjing dan babi, maka walaupun toh rupanya rupa kambing, maka itu tetap dinamakan yaitu apa? Najis. Kalau ditanya ini anak apa? Anak kambing, tapi kan keluarnya dari perut anjing dan babi, suatu yang keluar daripada anjing dan babi, wa matawalada minhuma, maka hukumnya najis. Jadi sekali lagi, najis mutawasitoh itu adalah selain najisnya kencingnya bayi laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan minum kecuali ASI, dan selain yaitu apa? Najisnya anjing dan babi dan sesuatu yang keluar dari keduanya, selain keduanya itu hukumnya najis mutawasitoh. Seperti ya bayi sudah umur 2 tahun lebih, kencingnya, nya, nah itu najis mutawasitoh. Kemudian yaitu apa? Selain hewan anjing dan babi yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, lo itu najis mutawasitoh. Ya, kemudian hewan yang keluar dari kotoran hewan, nah itu najis. Selain anjing dan babi itu najisnya mutawasitoh. Kemudian kemarin kita sampaikan yaitu apa? Hewan yang mati tidak disembelih, nah itu bangkai. Nah
bangkai itu najis. Najisnya apa? Mutawasithah. Kemudian alkohol. Nah, alkohol ma'askaro ya, suatu yang memabukkan. Fahuwa najsun, itu najis. Wa in qalla haram, wa in qalla. Jadi sesuatu yang memabukkan itu najis walaupun toh sedikit. Nah, alkohol, nah itu najis. Sekali melakukan subhanahu wa ta'ala, hewan mati tidak disembelih, wah itu najis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi selain najisnya anjing dan babi dan kencingnya bayi laki-laki belum umur 2 tahun, selain keduanya itu hukumnya najis mutawasithah, yaitu apa? Sedang. Nah, cara membersihkannya ketika najisnya itu wujud ya. Dalam bahasa fikih najis mutawasithah itu dibagi 2, yaitu apa? Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu najisnya wujud, contoh ini ada kotoran, nah ini wujud. Nah, cara membersihkan yang pertama adalah menghilangkan wujudnya kotoran tadi, dan yang kedua membersihkan, membasuh sampai yaitu apa? Hilang 3 sifat: warna, bau, kemudian rasa. Sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi untuk menghilangkan najis ainiyah yang ada wujudnya ya, itu yang pertama wujudnya dulu dihilangkan. Wujudnya najis tadi itu dihilangkan, kemudian dibasuh. 3 sifat harus hilang: warnanya, baunya, dan rasanya. Sekalian lihatkan subhanahu wa ta'ala, ini dalam kajian fikih 3 sifat itulah yaitu apa? Harus hilang. Lah yang menjadi permasalahan ini ada sebuah najis. Najisnya tadi itu warnanya melekat, disikat, di apapun enggak hilang-hilang. Dalam kajian fikih kalau memang susah untuk menghilangkannya, dima'fu atau dimaafkan. Begitu juga najis. Ada sebuah najis, ini mohon maaf yang biasa melihara ayam. Ayam itu kalau dikasih makan nasi, itu nanti kotorannya disebut namanya belek lencung. Belek lencung itu ya, itu bau-baunya itu susah menghilangkannya. Lah bagaimana sudah dihilangkan warna, dihilangkan warnanya, kemudian udah disabun, udah di mana, tetap bau-bauan. Bagaimana dalam kajian fikih ketika susah untuk menghilangkan baunya, menghilangkannya itu warnanya, maka dalam kajian fikih ketika susah itu dimaafkan. Jadi sekali lagi najis mutawasithah yang ada wujudnya namanya ainiyah, itu cara menghilangkan 1 yaitu apa? Dibuang wujudnya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Dibersihkan, dibasuh sampai warnanya hilang, rasanya hilang, dan baunya hilang. Tapi ketika susah untuk menghilangkannya karena ada jenis najis tertentu, bagaimana? Dimaafkan. Itu dalam kajian fikih. Kemudian yang kedua, najis mutawasithah hukmiyah. Najis mutawasithah hukmiyah itu hanya hukumnya seperti apa? Ada kencing kering. Kencing kering itu wujudnya nggak ada, tapi bau. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ketika minum obat seperti itu baunya, makan jengkol, pete seperti itu baunya, ya minum kopi itu gudeg seperti itu baunya. Ketika najis mutawasithah wujudnya nggak ada, kering, namanya hukmiyah, hanya hukumnya saja. Bagaimana cara menghilangkan? Tadi sama, menghilangkan warna, menghilangkan rasa, menghilangkan bau. Ketika 3 sifat itu hilang, maka suci dalam kajian fikih. Ketika susah untuk dihilangkan karena ada jenis tertentu, jenis najis tertentu, itu susah untuk menghilangkan warnanya, rasanya, bahkan baunya,
Dan bagaimana dalam kajian fikih itu dimaafkan. Sahabat sekalian akan subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sampaikan dalam rangka kita menghadap Allah, al-hudur bihadratillah. Salat itu adalah hadir di depan Allah. Mari kita sucikan zahir kita. Kita sucikan secara zahir kita dari berbagai kotoran dan najis. Dan mari kita sucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan yaitu apa? Kotoran yang ada di hati atau penyakit hati, bakteri hati, virus hati. Ketika zahirnya suci, bersih, hatinya dalamnya suci, bersih, ketika kita sholat menghadap di depan Allah, hadir di depan Allah, maka akan khusyuk, khudu dan sholat kita sebagaimana janji Allah. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi ini yang disampaikan tentang pembagian najis dengan kesimpulan najis dibagi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah dan mughaladhah, dan cara menghilangkannya. Dan najis mutawassithah itu dibagi 2, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Sekali lagi semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi materi ini yang disampaikan. Pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog, mungkin ada yang ditambah atau tambahan yang masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak, untuk mengawali mengambil sunnah dan barokahnya sebagaimana Rasulullah memulai sesuatu ini diawali dari sebelah kanan. Silahkan bapak-bapak di sebelah kanan dipersilahkan, ada yang mau disampaikan monggo, kemudian sebelah tengah, sebelah kiri, kemudian ibu-ibu juga diberi kesempatan. Silahkan monggo.